Bapak Ibu, kita ada di tahun yang kita berikan judul yaitu berlari dan terbang lebih cepat. Dan saya percaya ini tahun yang gak mudah bagi saudara. Tapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang tadinya sulit akan menjadi mungkin, yang tidak bisa akan jadi bisa, yang tadinya tertutup pintunya akan dibukakan oleh Tuhan, sebab dialah jawaban atas setiap pergumulan saudara dan saya. Amin. Dan saya percaya juga bahwa tantangan persoalan ada kalanya Tuhan izinkan. Itu satu-satunya cara untuk membawa Anda lebih cepat. Saya ulangi Bapak Ibu ya, tantangan persoalan yang datang dalam hidup saudara menjadi satu-satunya kendaraan untuk membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi saya ulangi kepada Bapak Ibu bahwa masalah bisa datang dari diri kita sendiri atau orang lain. Masalah juga bisa datang dari tipu daya setan dan dunia ini. Tapi saya beritahukan kepala, kalau itu dari Anda, dari orang lain, maka Anda harus bertobat, Anda harus ngampuni orang itu. Tapi kalau dari setan jangan ikuti, dari dunia Anda harus tolak dalam nama Yesus. Dan saya percaya bahwa persoalan masalah yang datang dalam hidup saudara dan saya tidak melampaui kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Sudah diukur oleh Tuhan, sudah disortir oleh Tuhan. Ketika mau datang kepada Anda tidak lebih dari 1 ons, tidak kurang dari 1 ons. Semuanya berat posisinya, semuanya tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7, kita baca firman ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Dan ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah panggilan pelayanan kepada orang percaya. Saya baca sebuah literatur, sebenarnya ada sebuah kesaksian saudara pada abad 20. Sebuah surat kabar di London memuat sebuah iklan saudara, yang isinya diperlukan orang-orang yang mau bergabung dalam sebuah ekspedisi yang berbahaya. Sebuah headline koran di London pada abad ke-20 menulis, diumumkan untuk bergabung dalam ekspedisi yang sangat berbahaya. Dan ekspedisi itu menawarkan gaji yang sangat kecil. Ekspedisi itu menawarkan gaji yang sangat kecil. Dia akan ada dalam sebuah musim yang sangat dingin, minus 30 sampai minus 50. Berbulan-bulan dia harus ada dalam kegelapan, dan itu syaratnya ditulis di situ. Dan senantiasa berhadapan dengan bahaya. Bahkan yang terakhir ada sebuah tanda bintang ditulis begini, diragukan akan kembali dengan selamat. Kemudian di bawah tanda bintang 2 dikatakan begini, kalau balik dengan selamat dapat penghargaan dan pengakuan tersedia apabila sukses. Jadi kalau mati tidak dapat penghargaan. Dan Bapak Ibu tahu, ketika pengumuman ini diumumkan melalui media online, maka yang mendaftarnya itu adalah ribuan orang. Ribuan orang yang mendaftar. Bapak Ibu dengarkan baik-baik.
Ternyata iklan itu dipasang oleh seorang penjelajah kutub utara. Saya nonton National Geography. Ada kota, ada desa yang minusnya minus 50 derajat. Every month, every day, every hours. Dan ini penjelajah kutub utara yang terkenal, namanya adalah Sir Ernest Shackleton. Sir Ernest Shackleton ini kalau Bapak Ibu cari di Google, maka dia menjadi seorang penjelajah kutub utara yang terkenal. Namanya ini membuat ribuan orang mau mendaftar. Kira-kira kalau andai kata kalau dia yang pimpin, kira-kira kalau itu nomor 2000, jalannya berbaris-baris, kira-kira dia ada di berapa kilo di belakang. Ribuan orang yang mendaftar. Seorang penulis dan seorang dosen Kristen bernama Warren Wiersbe. Saya baca sebuah buku yang menulis tentang Be Faithful. Dia berkata begini, membuat sebuah analogi tentang iklan tersebut. Katanya begini, bahwa ketika Yesus memasang iklan melalui gerejanya, hari ini flyers. Ya, hari ini flyers, panggilan orang percaya. Lalu Anda share iklan itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berapa banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Apakah gereja penuh? Anda bisa jawab sendiri. Tapi saya percaya bahwa hari ini memang untuk menggenapi amanat agung. Betul, Yesus menyertai mereka. Tapi saya percaya bahwa akan begitu banyak tantangan. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas tuayan. Tuhan yang empunya tuayan. Bahasa Yunani dipakai Baal Hamon. Baal Hamon adalah Tuhan di atas tuayan. Atau arti yang kedua adalah Tuhan yang empunya tuayan. Jadi sebenarnya Yesus kita adalah petani terbesar yang sedang mengusahakan tuayan terbesar di muka bumi ini. Katakan amin. Kitab Wahyu berkata, malaikat berkata, ayunkanlah sabitmu dan tuailah bumi, sebab bumi sudah saatnya untuk dituai. Saya percaya saudara dan saya bahwa amanat agung Kristus, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Itu merupakan iklan yang sudah dipasang oleh sorga ribuan tahun. Dan saya percaya hari ini ada miliaran orang, ada jutaan orang, ada puluhan juta orang yang meresponi panggilan ini. Bapak Ibu tahu dari 12 murid, satu hanya mati pada waktu masa tua yang namanya Yohanes. Yang 11-nya mati secara martir. Dan ada kalanya orang kepingin martir tapi tidak diizinkan Tuhan. Untuk martir pun sudah ditentukan kuotanya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Anda dan saya mungkin tidak martir, tapi Anda dan saya mengalami di mana disalah mengerti oleh orang lain. Anda dialami di mana orang Anda buat baik, tapi orang tidak hargai saudara. Anda buat sesuatu yang menyenangkan orang lain, tapi mereka anggap bahwa Anda dan saya benar-benar sesuatu yang tidak menyenangkan. Sama halnya ketika tugas untuk membangun sebuah gereja Tuhan, maka murid-murid dipanggil, Yesus memanggil mereka untuk membangun yang namanya the kingdom of God itu. Membangun kerajaan Allah. Dan Alkitab berkata ketika Timotius adalah seorang pemuda yang menanggapi panggilan Kristus untuk memuridkan bangsa-bangsa di bawah pengamasan daripada Rasul Paulus. Ketika waktu itu Timotius bersama-sama dengan Titus menjalankan tugas membantu Paulus di dalam pengembalaannya. Dan saudara tahu bahwa Timotius menghadapi kesukaran yang sangat besar, hambatan, bahkan menghadapi yang namanya opposite atau oposisi. Ya, nggak enak saudara. Anda buat baik tapi selalu dislike. Anda mencoba untuk mendoakan orang alami mujizat tapi orang cerita Anda di belakang. Nggak enak.
Bahkan Rasul Paulus kemudian menulis surat yang kedua kepada Timotius dan memberikan banyak nasihat. Kalau Bapak Ibu baca, memberikan banyak nasihat, termasuk 2 Timotius yang baru saja kita baca. Memberikan nasihat kepada Timotius, mendorong Timotius untuk kuat, untuk setia di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu dengar, dan Paulus berpesan agar Timotius jangan mudah menyerah. Dan ayat-ayat yang tadi kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata supaya jangan mudah menyerah. Dan Paulus, kalau Bapak Ibu baca, mendorong Timotius untuk mengikuti teladan dari orang-orang yang berasal dari 3 profesi yang berbeda pada waktu itu, yang sangat dominan. Yang pertama adalah prajurit, yang kedua adalah petani, dan yang ketiga adalah olahragawan. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dan kepada Titus untuk memberikan kepada mereka nasihat dan dorongan untuk mereka belajar dari ketiga profesi sekuler ini, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Dan Bapak Ibu, pelajaran yang dapat ditarik dari 3 panggilan tersebut hanya akan bermanfaat bagi Timotius dan bagi orang percaya yang hidup di masa kini ketika mereka mau melayani Tuhan. Amin. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, karena setiap orang Kristen perlu belajar tentang kesetiaan dari prajurit, dari olahragawan, dan dari seorang petani. Maka itu saya beri khotbah saya pagi hari ini adalah panggilan pelayanan bagi orang-orang percaya. Berapa banyak yang mau meresponinya? Tantangan ada Bapak Ibu, persoalan selalu akan datang. Bahkan masalah itu sudah setua manusia. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan hari ini adalah zaman kasih karunia. Orang berkata zaman kasih karunia sama juga dengan zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus adalah zaman anugerah, zaman di mana saudara dan saya menikmati God's favor and find favor dalam hidup saudara. Mari kita belajar. Hal yang pertama, kita belajar dari seorang yang namanya seorang panggilan dari seorang prajurit. Dan kalau kita belajar dari prajurit, model kesetiaan pertama yang akan kita pelajari, ada yang kita dedikasikan dari seorang prajurit. Ada 3 hal yang saya belajar dari seorang prajurit. Yang pertama adalah sabar. Kedua, prajurit itu fokus, dan prajurit itu selalu mengabdi. Sekali lagi, prajurit itu selalu sabar. Ayat yang ketiga mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wow, panggilan untuk menjadi prajurit Kristen bukanlah suatu undangan untuk ikut dalam suatu tamasya. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kekristenan bukan tamasya. Kekristenan adalah panggilan untuk menjadi prajurit. Ketika Anda dan saya mau hidup dan menjadi seorang panggilan Kristen prajurit, maka ini bukan Kristen tamasya, tapi ini adalah sebuah panggilan kepada orang percaya. Karena menjadi seorang prajurit harus masuk dalam peperangan. Kemarin saya lihat sebuah YouTube yang menunjukkan adalah jenderal bintang 2 dari sebuah satuan khusus dari suatu negara, dan diwawancarai. Dan ketika diwawancarai, dan pertanyaannya begini, ketika Bapak sudah pernah masuk dalam peperangan? Dan dikatakan ya, beberapa negara saya pimpin, saya diutus oleh negara saya untuk memimpin pasukan untuk berperang. Dan ditanya gini, apakah pernah Bapak lihat orang mati di depan Bapak? Dan dia katakan, iya, ada anak buah saya yang mati di depan saya. Apa langkah Bapak? Dan dikatakan beberapa orang mengangkatnya, tapi yang lain terus maju. Kenapa Bapak terus maju? Karena semboyan kita adalah lebih baik tinggal nama daripada kalah di medan perang. Ulangi Bapak Ibu ya, lebih baik pulang nama daripada kalah di medan perang. Ada banyak orang Kristen yang ketika ada masalah lari dari masalah, jadi pecundang. Ada banyak orang Kristen yang waktu lihat masalah persoalan sedikit sudah lari dari masalah. Saya ingat satu waktu ada seorang hamba Tuhan cerita kepada saya, pastor, saya punya jemaat pekerja. Dan dia katakan begini, pekerja ini awalnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mengalami ditolong Tuhan, ditolong dalam bisnisnya.
ditolong dalam keluarganya dari dia muda, sehingga akhirnya Tuhan berikan kepada dia seorang pasangan, seorang istri yang cantik, yang takut akan Tuhan. Lalu bisnisnya diberkati. Dia dulu adalah seorang yang lemah di tubuhnya, dan ketika dia kecil, papanya bilang begini, bahkan dokter papanya bilang begini, anak ini nggak akan hidup lebih daripada 12 tahun. Tapi dengan cara yang ajaib dia ditolong oleh Tuhan, sehingga dia disembuhkan. Dan pada waktu dia bicara dengan saya, umurnya kurang lebih sudah 28 atau 29 tahun. Dia sudah punya istri, bahkan istrinya sedang ngandung. Dan dia berkata kepada saya begini, dia bilang, pastor, betul saya pernah ditolong oleh Tuhan, betul saya pernah mengalami mujizat, saya ditolong dan saya dipulihkan, betul bisnis saya diberkati hari ini. Tapi hari-hari ini saya rasa sepertinya Tuhan nggak adil dengan saya dan Tuhan nggak tolong saya. Lalu saya lihat wajahnya, saya lihat istrinya tunduk. Saya lihat wajah dan saya tanya istrinya, hari ini kalian masih diberkati? Istrinya angguk. Dan saya lihat wajah daripada anak muda ini dan saya katakan kepada dia begini, kalau kamu hidup sampai kamu mati, kamu gak bisa bayar hutangnya Tuhan. Artinya kamu berhutang dengan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, semua kesuksesanmu, semua kehebatanmu tidak bisa menyogok Tuhan dalam satu waktu. Karena Tuhan gak perlu semuanya itu. Tuhan mau kita pakai semuanya itu untuk memuji Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kamu ditolong Tuhan, kalau kamu ada dalam rencana Tuhan, kamu gak bisa lari. Lalu dia berkata kepada saya, 3 tahun ini saya bergumul pastor. Bergumul untuk apa? Mimpinya ketika dia waktu kecil, dia ingin sesuatu. Lalu saya tanya ke istrinya, dia ingin apa? Dia ingin bisnis ini dan ingin satu kendaraan seperti ini. Tapi dia belum dapat. Lalu dalam 3 tahun ini dia bergumul. Lalu dia berkata, sepertinya Tuhan gak adil dengan saya. Saya katakan, apakah kamu ukur Tuhan hanya dari pemberian yang tertunda? Prajurit itu tidak akan pernah mau kalah dengan situasi dan keadaan. Prajurit itu selalu bertanding karena mereka dilatih untuk menjadi seorang prajurit yang tidak akan pernah pulang tanpa membawa kemenangan. Orang yang masuk dalam peperangan pasti menghadapi resiko terluka atau resiko dia tewas dalam peperangan. Dan musuh kita sebagai prajurit Kristus tidak kelihatan, saudara. Anda sedang bertempur, musuh Anda bukan teman kiri kananmu. Musuh Anda bukan pemimpinmu, musuh Anda bukan orang yang ada di depan saudara. Musuh saudara adalah penguasa-penguasa di udara. Kalau Anda lihat seseorang dan Anda gak suka orang itu, Anda orang yang lebih jahat dari setan. Iya, benar. Dan saya dulu adalah orang yang lebih jahat dari setan. Saya benci orang tua saya, tapi Tuhan selamatkan saya. Bapak Ibu dengar baik-baik begini, bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi Kristen, yang dipanggil menjadi Kristen prajurit. Hari ini kalau ada masalah dengan seseorang, hadapi, selesaikan. Orang itu ampuni Bapak Ibu ataukah tidak ampuni Bapak Ibu, itu urusanmu. Urusanmu dengan Tuhan, dengan orang itu beres. Kalau pengampunan itu dengan Tuhan, dengan sesama, baru jadi tanda plus, baru jadi tanda salib, baru jadi jembatan untuk saudara. Haleluya. Musuh kita sebagai prajurit Kristus adalah kekuatan yang tidak kelihatan, yaitu pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Dan pelayanan anugerah yang Tuhan percayakan kepada saya adalah usir setan, saudara. Ya, melihat seseorang usir setan. Tapi saya lihat begini, yang paling sulit dari seseorang untuk diusir adalah sifat orang itu sendiri. Ketika dia sombong, ketika dia merasa bahwa dia punya sesuatu, merasa dia hebat dan sebagainya. Saya 15 tahun ada dalam dunia yang namanya dunia bela diri, sangat sombong. Tiap hari lihat orang kepinginnya berkelahi, tiap hari lihat orang kepinginnya pokoknya orang apa aja kepinginnya sesuatu yang betul-betul menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi saya belajar satu hal, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup saudara. Amin. Efesus pasal 6 ayat 11 berkata begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Jadi kalau Bapak Ibu nggak pakai ketopong keselamatan, nggak pakai baju sirah, Bapak Ibu nggak pakai perisai iman, nggak pakai pedang roh dan kasut kerelaan, maka Anda telanjang. Anda sangat mudah diserang oleh setan. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu, setan itu nggak banyak di kuburan. Setan banyaknya dalam gereja. Karena di kuburan semua temannya. Ketika di kuburan dia ganggu, dia ganggu tetangga, lalu tetangganya berkata sesama setan, jangan saling mengganggu. Dia ada di gereja. Ketika Anda dengar firman, Anda jalan ke sana, jalan kemari, Anda duduk paling belakang, kepalanya turun lambat, naiknya cepat. Saya nggak kasih tahu bahwa yang duduk paling belakang lagi tidur, no. Ya, Anda tersembunyi di belakang pilar supaya jangan kelihatan oleh pengkhotbah, lalu Anda ketiduran dan Anda ngorok. Ya, di sini nggak ada kan? Karena nggak ada saya kasih tahu. Kalau ada saya nggak kasih tahu, saya malu dengan saudara. Saya takut Anda marah dengan saya. Ketika Anda tidak pakai senjata Allah, maka Anda telanjang. Seorang prajurit harus punya yang namanya peperangan, dan baju peperangan ini adalah baju pasukan Romawi yang dipakai, yang ditaruh oleh Rasul Paulus kepada saudara. Ingat bahwa baju ini belakangnya itu kosong. Anda nggak punya yang namanya, Anda nggak bisa lihat blind spotmu, Anda nggak bisa lihat yaitu titik butamu, Anda nggak bisa tahu. Anda butuh orang lain untuk memberitahukan. Seorang prajurit, dia punya komandan. Komandannya itu memikirkan akan semua kesejahteraannya. Saudara bisa bayangkan kalau dia sedang baru lulus prajurit atau lulus akademi angkatan militer akabri misalnya ya. Lalu setelah lulus kemudian 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian punya istri dan baru menikah, istrinya baru hamil 3 bulan, lalu diutus, kamu saya utus ke sebuah pedalaman sebab di sana sedang terjadi pergolakan. Istrinya boleh nangis-nangis, istrinya cuma peluk, tapi suaminya tetap siap di depan komandan. Siap, kau mau pergi? Siap. Saya ingat saya waktu SMA tinggal dengan om saya, ya, yang pangkatnya kapten. Ya, di asrama yang namanya artileri serangan udara. Anak-anaknya di situ nakal-nakal semua. Saya ingat waktu itu, ya, ketika sepupu-sepupu saya nakal, om saya itu ambil kopelnya, saudara. Dia aja, dia nangis-nangis, guling-guling. Ya, lapor ke adik-adiknya, ya kamu nakal makanya om kamu pukul kamu. Tapi ketika komandan datang, siap, nggak bergerak-gerak, saudara. Diutus kapanpun, di waktu kapanpun, situasi baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, siap. Ini tahun di mana kita berlari dan terbang lebih cepat. Seorang prajurit itu selalu siap komando. Saya ingat, saya sudah di Makassar tahun ini, nanti bulan Maret 18 tahun. 2005 saya baru pulang pelayanan. Saya ingat waktu itu dari mana itu ya, Sydney, Australia. Saya pulang pelayanan dan sampai, dan pemimpin saya berkata, Luther, siap om, sekarang kamu ke Makassar. Siap om. Istri saya baru pindah rumah. Dari pindah rumah, baru pindah rumah lagi tata-tata, lalu nata rumah yang baru itu. Saya katakan begini, saya sudah bilang ke om, saya ke Makassar. Gak bisa bilang nanti tunda. Saya bilang, saya prajurit. Ini komandan perintahkan, siap. Kris itu saya ingat waktu itu masih apa? TK atau playgroup? TK. Pergi, datangnya bulan Maret. Itu kan berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, baru tahun ajaran yang baru. Berarti kalau dia ada di Makassar, berarti dia nganggur 5 bulan kurang lebih. Teman-teman katakan, kamu kan bisa ngomong, kamu kan bisa bicara sama ommu, om pasti ngerti. Saya bilang, saya sudah terlanjur ngomong siap karena saya prajurit. Lalu apa yang terjadi, saudara? Istri saya bilang, kalau begitu kamu pergi duluan. Kamu cari rumah, kamu semua rumahnya kamu siapkan, barang-barangnya dikirim semuanya, baru kita datang. Karena istri saya waktu masih pelayanan di Sydney, istri saya yang pindahin barang dengan orang-orang rumah itu ke rumah yang baru. Saya datang itu baru diatur-atur. Luther, sekarang siap, dalam 1 minggu ke depan siap untuk ke Makassar. Siap om.
Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya datang di sini, tinggal di rumah jemaat awalnya, kemudian 1 minggu kemudian saya disuruh cari rumah. Saya cari rumah itu dapatnya kemudian di Asalea dulu, tinggalnya 2 tahun di situ. Kita cari rumah, saya datang, tukangnya ngecat semua, barangnya datang, saya ngatur, lemari, kulkas, tempat tidur, semua saya ngatur. Barang-barang tinggal istri, dengan yang lain datang dengan pakaian-pakaian baru dilipat, karena itu bukan bagian saya lipat pakaian, mendingan saya khotbah 3 sesi atau 5 sesi atau 6 sesi. Lalu ketika istri saya datang, anak-anak saya, Chris 6 tahun, Cherry 4 tahun, mereka beda 2 tahun. Ketika kakak Chris datang di sini, dia harus nganggur 5 bulan. Saya kakak bersyukur. Semua yang papa lakukan ini, karena papa hamba Tuhan, kamu akan baik-baik saja. Bapak Ibu tahu, ketika bulan Juli, dia harus masuk kelas 1. Waktu dia masuk kelas 1, dia dapat diskon uang pembangunan. Bapak Ibu tahu berapa? 0%. Sekarang ini kalau kita masuk sekolah harus bayar uang pembangunan, itu mahal. Ada ibu-ibu guru di sini. Ya, mahal. Diskonnya 0%. Saya katakan ini bonus. Tuhan itu enggak hitung semua yang Anda keluarkan, komandan kita, perhatikan kita. Amin. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mereka harus mengikuti latihan menembak, latihan bertempur di hutan-hutan. Kemarin saya coba cari bagaimana prajurit dilatih. Saya lihat ketika mereka perwira atau mereka prajurit biasa dilatih di tengah hutan, kemudian ketika mereka pasukan khusus, bagaimana berhadapan dengan ular, cara menangkap ular, bagaimana mereka hanya cuma dikasih 1 pisau dan dengan garam sedikit, dan dia harus bertahan, bisa buat api dengan cara-cara yang sangat-sangat tradisional. Dia harus bertahan cuma dengan 1 pisau, dengan sedikit garam, itu menjadi bekal bagi dia. Nah, saya lihat ketika mereka dilatih untuk nangkap ular, dilatih sama pelatihnya, ada seekor ular, terus bagaimana caranya. Jadi ketika ular itu, yang murid-murid, oh ada yang pingsan saudara. Ada yang pakai baju tentara tapi pingsan, disiram pakai air. Ternyata waktu dia pingsan, dia yang disuruh nomor 1 untuk praktek nangkap ular. Waktu dia nangkap ular, dia berteriak, sudah air mata, air liur, semacam-macam keluar dari dia. Dia teriak, dia sudah nggak mau lihat itu ular, saudara. Ular lili di tangannya, lili di lehernya. Teman-temannya ketawa semuanya. Tapi itulah pelatihan. Hari ini mungkin saudara dan saya mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Tapi tujuan Tuhan menjadikan Anda dan saya sebagai prajurit. Berapa banyak yang adalah prajurit? Prajurit itu tidak bangun kesiangan. Makanya healing profesi saya nggak lihat Anda. Makanya saya katakan, apakah Anda prajurit? Kalau dikasih nilai, dapat 0 ini. Nggak ada amin satupun. Kalau di Jakarta saya bangun jam 4. Kalau Makassar saya bangun selalu jam 5. Ya. Ada kalanya saya masuk di mana healing profesi itu, ada kalanya nomor 1. Mujizat pagi ada kalanya nomor 1. Nunggu 1 jam. Gak apa-apa. Itu sesuatu yang karena hati cinta Tuhan. Kalau orang lakukan karena didorong-dorong, disuruh-suruh, itu anak-anak. Itu anak-anak kecil. Kedewasaan itu tidak diukur dari putihnya rambut atau panjangnya umur, banyaknya umur. Kedewasaan diukur dari bagaimana terima tanggung jawab dan menyelesaikannya. Dan Tuhan sedang cari para prajurit yang mau dilatih oleh Tuhan. Pertama harus ingat bahwa prajurit itu sabar, ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Sabar. Bahkan sabar itu bukan cuma cukup sabar, tapi ada satu kata di depan sabar, panjang sabar.
Kita ini sedang dilatih oleh Tuhan. Ada seorang bernama John Piper. Seorang hamba Tuhan sebenarnya orang ini. Pernah mengungkapkan bahwa banyak orang Kristen memakai doa sebagai sebuah intercom. You know intercom? Padahal harusnya doa itu harus seperti walkie-talkie. Saya punya walkie-talkie kalau di kantor. Saya selalu berhubungan dengan, kita punya koordinator untuk security di sini. Kita pakai orang yang betul-betul dari bisa terlatih sudah. Siap. Lakukan dan tidak pernah ditunda. Ada kalanya saya pergi cek 1 menit. Nggak ada. Saya lihat anak-anak yang di security ketika langsung mereka lakukan. Karena yang latih mereka orang militer. Jaga mereka orang militer. Ada kalanya saya sengaja ngomong ini harus beres ya, ini beres. Nggak sampai 15 menit, beres. Nggak tunda, karena dari sistem komando. Dulu ada seorang jemaat, itu pangkatnya itu mayor. Di gereja lama ketika saya ada di sana. Dan waktu itu kami pergi tempat tinggalnya. Waktu sampai di sana ada istrinya, saya tanya mana papa? Masih ada di kantor. Kenapa? Sudah jam 6:15, komandannya belum pulang. Oh begitu, kalau komandan belum pulang, semua yang di bawah-bawah, wakil komandan, dia punya kepala-kepala seksi, nggak ada yang bergerak. Sekarang ini ada kalanya komandan ada. Keluar lagi, yang bawah-bawahnya itu sudah sepi, tenang, teduh, senyap. Dedikasi akan melahirkan saudara dan saya kecakapan. Dan saya percaya ketika ada saudara punya yang namanya submission, penundukan diri dalam kesabaran, maka kita akan mengalami yang namanya kenyamanan. Anda akan melihat terobosan yang besar. Amin. Seorang prajurit harus sabar. Yang kedua, seorang prajurit harus fokus. Ayat yang keempat berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kalau ada orang yang berkata, aduh duit gak cukup, aduh ini gak cukup, aduh ini gak cukup, dia bukan prajurit. Karena dia belum menaruh hidupnya sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit, Alkitab katakan, tidak memusingkan dirinya. Bahkan saya lihat terjemahan aslinya dia berkata begini, tidak memikirkan itu lebih daripada memikirkan komandannya. Jadi seorang prajurit itu lebih memikirkan komandannya, apa perintah komandan, apa instruksi komandan, lebih daripada apa yang dia butuhkan. Karena semua kebutuhan dia diurus sama komandannya. Ketika Anda memperhatikan Tuhan lebih daripada segalanya, maka Tuhan kita akan menjawab segala kebutuhan saudara, menyuplai setiap kebutuhan Anda, persoalan Anda, tantangan, semuanya. Haleluya. Di sini mungkin Anda pernah punya orang tua, punya suami yang prajurit. Ketika Anda pergi tugas kemanapun, istri, anak-anak diurusin sama satuan. Tidak akan pernah dibiarkan. Seorang prajurit yang ditugaskan misalnya bergabung dengan keamanan PBB misalnya di Timur Tengah, tidak mungkin akan membuka kios, jualan gado-gado, atau jualan es cendol, atau fast food yang lain, atau penghasilan tambahan. Seorang prajurit hanya fokus kepada menyenangkan komandannya. Alkitab katakan begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kalau kita fokus, maka Anda akan lihat perkara-perkara besar. Apakah saya sedang berkata bahwa kita nggak boleh kerja? Boleh. Tapi ketika dunia kerja, Anda harus fokus kepada pekerjaanmu. Kalau dunia pelayanan, Anda harus fokus kepada pelayananmu. Kalau Anda sedang kuliah, Anda harus fokus kepada kuliahmu. Kalau Anda sedang ada di bawah sebuah kepemimpinan pengembalaan, Anda harus fokus kepada visi dan misi, nilai, ciri-ciri, moto yang ada dalam gereja itu. Kalau Anda tidak fokus, maka Anda salah tempat. Ya, orang pindah itu bisa 3 hal. Beda visi misi, beda kepemimpinan, dan pindah karena sakit hati. Yang gak boleh adalah pindah karena sakit hati.
Haleluya. Saya juga dari sebuah gereja besar dan saya pisah dan saya ngomong kepada orang tua rohani, kita beda visi misi saja. Kita tetap baik hari ini. Tetap baik, tetap saya katakan itu orang tua rohani saya, tapi beda visi misi. Sehingga kita punya visi misi yang ada sekarang ini, yang ada di GBI CKF ini. Itu adalah apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk Anda dan saya hidupi. Kita harus fokus kepada itu. Amin. Ketika Bapak Ibu fokus di mana, maka orang yang fokus dia akan sampai di tujuan. Biar matamu tertuju kepadaku, dan engkau akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terjemahan yang lain berkata dari lapisan kemuliaan kepada lapisan kemuliaan, dari promosi kepada promosi, dari yang tadinya rendah kepada yang tinggi, yang tadinya tidak bisa lihat sekarang Anda bisa lihat, yang tadinya tidak bisa Anda gapai sekarang Anda gapai. Fokus, tidak semua orang bisa fokus. Saya ingat ketika bangun gereja lokal ini, istri saya berkali-kali tanya, sayang mau lanjutkan? Lanjut. Ada uang sedang dikirim. Saya nggak pernah bilang nggak ada uang. Saya selalu berkata kepada istri saya, sedang dikirim. Dari mana? Saya nggak tahu. Tapi saya melayani Tuhan, Tuhan sedang kirim. Dan Bapak Ibu tahu, ini selesai di tengah-tengah pandemik. Setiap gereja sedang tutup. Nggak boleh ibadah. Dan ini selesai. Dibangun mulai terkunci Maret 2020. Dan selesai di bulan Februari 2021. 1 tahun. Tuhan itu hebat dan ajaib. Dia luar biasa. Ketika Anda fokus, maka Anda sedang menarik seluruh penyediaan Tuhan datang kepada saudara. Anda akan sampai kepada gunung-gunung yang orang berkata tidak mungkin. Tapi Anda akan sampai di gunung-gunung kemenangan. Anda akan sampai di gunung-gunung promosi. Anda akan sampai di gunung-gunung di mana Anda akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Malcolm McGregor. Dia berkata begini, judul bukunya adalah Your Money Matters. Menceritakan tentang seorang pria yang datang kepadanya untuk counseling. Dan pria ini memiliki sebuah peluang untuk nanti dia mau bisnis wirausaha, saudara. Dan menurut prediksinya, setelah bisnisnya lancar, ia akan memiliki waktu peluang, waktu yang sangat besar, waktu yang sangat banyak untuk pelayanan. Dan kemudian dia memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia memiliki peluang untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses dan juga memiliki kebebasan yang lebih besar untuk dia bisa melayani. Namun dia berkata, namun keluarganya harus bisa memahami bahwa untuk sementara waktu ia harus mencurahkan waktunya untuk membangun bisnisnya. Setelah itu baru ia memiliki waktu untuk keluarga dan pelayanannya. Jadi yang pertama-tama adalah dia mengundurkan diri dulu dari kepenatuan di gereja. Sorry Pak Gembala, saya undur diri karena saya mau fokus untuk bangun pelayanan. Untuk bangun pekerjaan saya. Karena rapat kepenatuan selalu dilakukan setiap hari Sabtu. Lalu ia mulai pergi dan ia mulai membangun bisnisnya. Dan buku itu menceritakan, kalau Anda bisa baca itu, Your Money Matters. Diceritakan bahwa bisnisnya berkembang dengan baik. Tapi ketika bisnisnya berkembang dengan baik, uangnya bertambah banyak. Ada brands di mana-mana, ada cabang di mana-mana. Dia mulai tidak pernah ikut lagi di family cell. Kelompok kecil dia sudah tidak pernah. Mulai dari family cell gak pernah ikut. Lalu kemudian dia sudah tidak lagi bergabung di tengah-tengah jemaat. Dia menjadi guru sekolah minggu. Lalu dia meninggalkan pelayanannya sebagai guru sekolah minggu. Karena dia berkata, saya tidak punya waktu untuk jadi guru sekolah minggu. Tidak punya waktu untuk persiapan. Orang ini tidak fokus. Dan dia sudah absen selama berminggu-minggu. Tidak ke gereja.
Ada di sini yang tidak ke gereja berminggu-minggu? Anda nih duduk di kursi yang saya sudah tahu Anda kapling. Jadi ketika kaplingmu kosong, saya tahu Anda nggak ada. Cuma secara etika kan kita belajar etika kan, nggak perlu saya kasih tahu, tapi Anda langsung bisa tahu. Aduh, Pak Gembala tahu. Jangan pikir saya nggak tahu. Ada orang yang saya kasih tahu, ada orang yang didiamkan. Bentuk didikan Tuhan itu ada 3. Orang siapa ku kasih, ku tegur. Yang kedua dihajar. Yang ketiga didiamkan. Didiamkan itu bisa 400 tahun. Kalau Anda umur 400 tahun. Didiamkan 300 tahun, di 400 tahun, 430 tahun di Mesir. 300 tahun di Ottoman, di bawah Ottoman Turki. 80 tahun di bawah yang namanya Inggris, di bawahnya Romawi. Dan di bawah Inggris Raya juga. 80 tahun. Israel itu dijajah 10 tahun lebih, didiamkan. Melakukan sesuai kehendak hatinya, Tuhan diam. Tuhan hanya bicara seorang demi seorang. Nabi-nabi itu bicara kepada mereka. Nggak ada yang mau dengar tuh. Bahkan nabi-nabi sementara dipasung, tidak berbuat dosa, dipasung oleh Raja Israel, dia tetap bernubuat. Dan ada juru tulisnya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dia tetap bernubuat. Tuhan selalu bicara kepada dia. Dan satu waktu, seseorang datang ke kantor McGregor ini, mengatakan begini, bisnismu hancur. Saya waktu baca itu, saya katakan begini, apa yang diceritakan oleh orang ini? Kalau Anda suka baca buku, Anda bisa cari ini buku. Dan Anda baca, menyedihkan, tapi juga sesuatu yang sangat-sangat tragis. Bahkan dikatakan bukan cuma hancur, tapi ia menghadapi kebangkrutan yang sangat fatal. Pertanyaannya begini, mengapa dia dikasih pekerjaan dan mungkin dia bisa berkata bahwa Tuhan kasih pekerjaan kepadanya, lalu akhirnya dia bisa melihat kegagalan di masa depan. Saya nggak mau menghakimi orang ini, tapi kita mau belajar dari orang ini. Ada seorang yang pernah diceritakan oleh istri saya, namanya siapa? John Kraft ya. John Kraft itu penjual keju. Nanti namanya keju Kraft. Berapa banyak yang suka masak, lalu beli keju Kraft. Itu lekar luar biasa. Sedap minta ampun. Berapa banyak Anda yang pernah makan Oreo? Angkat tangan, saya lihat gigi Anda hitam, bibir Anda hitam juga. Anda pernah makan Oreo? Itu produk daripada John Kraft. Anda tahu satu waktu dia dengan 2 kuda poninya pergi ke Inggris itu sampai agak ke jauh keluar dari London ke sana. Lalu kejunya nggak laku-laku di tengah-tengah musim dingin yang sangat-sangat ekstrim. Lalu dia ngomong dengan kuda poninya, "Poni, ada yang salah dari yang kita lakukan ini." Lalu dia putar kuda poninya balik. Ketika sampai di rumah, dia pergi ke gereja hari Minggu. Dia ketemu gembala dan dia katakan begini, "Pak Gembala, saya mau melayani." Bahwa bisa melayani apa? Lalu dia pilih melayani jadi guru sekolah minggu. Bapak Ibu tahu nggak? Sampai hari ini, dia menjadi perusahaan kedua terbesar di Amerika. Sampai hari ini. Lalu dia tulis sebuah data ketika dia sudah sakit dan mau meninggal. Dia katakan begini, bahwa pelayananku satu-satunya selama aku hidup, yaitu aku menjadi guru sekolah minggu. Dia punya bisnis tetap. Makanya dari situ saya katakan, ketika Bapak Ibu punya pekerjaan, punya bisnis, punya saudara dan saya punya prestasi, maka jangan katakan pelayanan itu sambilan. Jangan berkata saya bisnis sambil melayani Tuhan. Berarti pelayanan jadi sambilan bagi saudara. Tapi Anda harus berkata begini, saya melayani Tuhan sambil berbisnis. Amin. 1 sampai 10, Anda nilainya 5,2. Saya bekerja. Yes. Tapi saya melayani Tuhan sambil bekerja. Ketika saya baca ini, apa yang terjadi dengan orang ini? Tidak fokus. Hari ini kalau Bapak Ibu nggak cari Tuhan, hidupmu dalam bahaya.
Hari ini kalau Bapak Ibu tidak fokus kepada Tuhan, hidupmu dalam bahaya. Hari ini kalau kita main-main dengan Tuhan, dalam ibadah, hidupmu dalam bahaya. Karena peperangan kita, musuhnya tidak kelihatan. Dan saya beritahukan, tidak kenal belas kasihan musuh kita. Tapi kalau Anda melayani Tuhan, Anda dapat 5 berkat istimewa. Anda dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dapat kuasa sorga. Anda dapat segala-galanya. Kenapa? Karena Anda melayani dengan sukacita. Bagian yang kita bisa belajar dari prajurit adalah mengabdi. Seorang prajurit itu mengabdi. Wow. Karakter ketiga yang perlu kita contoh dari seorang prajurit adalah pengabdiannya. Pada ayat yang keempat berkata begini, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit itu siap komandan. Selalu siap komandan. Seorang prajurit harus setia kepada komandannya. Supaya komandannya berkenan kepada prajurit yang taat dan dapat diandalkan. Bapak Ibu jangan berpikir kalau doa tidak konsisten, bahwa kalau kita ibadah main-main lalu berharap ada perkenanan komandan kepada kita. No. Tuhan itu menyelidiki hati. Kita boleh datang dengan semua penampilan bisa menipu manusia, tapi hati kita tidak bisa menipu Tuhan. Karena kekristenan adalah apa yang di dalam hati kita. Berarti kekristenan adalah sesuatu yang menyangkut respon saudara kepada firman Allah. Dan Tuhan mau ketika umat Allah bertumbuh, umat Allah taat, umat Allah setia, Anda disayangi oleh Tuhan, Anda akan dipilih oleh Tuhan menjadi juru bicaranya, menjadi orang yang akan membawa influence, pengaruh kepada banyak orang. Karena itu saya berkali-kali katakan kepada jemaat, ketika Anda datang ibadah, bawa pulpen, tulis. Satu yang saya sangat hargai daripada salah satu penatua Anda, Pak Stef. Setiap sudah ikut saya sudah hampir 12 tahun. Dan setiap kali dulu dengar khotbah selalu catat. Ada lagi sih, ada yang catat saya nggak lihat, tapi karena Pak Stef di depan saya terus, saya lihat juga ada yang catat. Saya lihat beberapa teman-teman yang ada di online catat. Kenapa? Karena satu waktu nanti Anda bisa belajar dari poin-poin itu. Ketika Anda sedang dalam masalah, Anda bisa buka itu. Karena khotbah saya ini 40 menit atau 45 menit. Anda nggak bisa ingat semuanya. Tapi ketika Anda catat, Anda paling ingat satu poin yang jadi rema bagi saudara. Amin. Haleluya. Dikatakan begini, kita semua adalah prajurit yang sudah dibeli oleh darah Kristus di kayu salib. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 berkata begini. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Tolong bold, kami berkenan kepadanya. Diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Artinya ketika Anda dan saya sudah mengalami yang namanya rapture pribadi, maka satu hal yang Tuhan ingin dari kita, Anda berkenan kepadanya. Sekarang ini kalau saya tanya apakah Anda berkenan kepada Tuhan? Kalau kita sebagai prajurit, maka Anda katakan yes and amen. Kalau Anda belum, Anda katakan yes and amen juga, karena kita mau belajar. Kecuali Anda berkata begini, saya nggak mau, berarti kita doakan. Doa puasa 30 hari sudah selesai, tambah lagi 30 hari untuk Anda. Haleluya. Kita harus mengabdi kepada komandan kita. Sehingga pada waktunya nanti kita akan mendengar komandan kita berkata, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Pernah dengar itu dari pemimpin Anda? Beberapa orang saya tepuk bahunya dan saya katakan terima kasih. Beberapa orang saya angkat jempol di WhatsApp ketika dia melakukan pekerjaan yang diinstruksikan kepadanya dengan baik. Mungkin belum 100%, tapi melakukan dan coba melakukannya. Saya angkat jempol. Tapi ketika misalnya dia tidak melakukan dengan baik, saya katakan ini, kamu harus belajar lagi atau mencoba lagi kembali. Ada orang yang mencoba dan belajar dengan cepat, ada juga yang lambat. Tapi tugas kita adalah melatih para prajurit. Yosua melatih para prajurit untuk mengalahkan Amalek. Amalek artinya yang pertama suka memukul barisan belakang orang Israel. Artinya yang kedua adalah suka berperang. Ingat, setan ingin menjatuhkan Anda.
Barisan paling belakang adalah orang yang tua, yang mengandung, yang lemah, anak-anak, yang tidak suka berdoa, tidak suka ibadah, diserang oleh setan berulang kali. Saya beringatkan Bapak Ibu, jangan datang kepada Tuhan ketika Anda sakit, ketika Anda masalah, ketika ada persoalan. Pak Gembala tolong doakan saya. Hati-hati. Boleh saya akan doakan Anda, tapi Anda pasti akan dikhotbahkan 45 menit. Alkitab katakan berdoalah senantiasa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika Daud, ketika dia sudah lemah, dia berkata begini, Engkau Allah yang agung, yang rancangannya tidak akan pernah berkesudahan. Engkau telah berjanji kepadaku, dari keturunankulah maka anakku akan memerintah Israel selama-lamanya. Lagi dalam kondisi sakit, dari suaranya tetap berkata, Engkau Allah yang agung yang berjanji, dan Engkau yang berjanji dan menggenapi janjimu. Saya lihat itu di mama saya di rumah 94 tahun. Tadi pagi saya masuk dan saya katakan, Mama selamat hari Minggu. Dan saya tanya, Mama apa yang dia katakan? Ini Tuhan berkati Bapak. Saya lagi doa supaya Bapak di sorga angkat Tak. Namanya kan Sarah biasanya dipanggil Tak. Mau diangkat naik ke sorga. Wow. Dalam kondisi situasi yang untuk balik badannya sulit. Tapi hatinya selalu tertuju. Bagi saya itu prajurit. Tidak melihat situasinya. Tapi tetap melihat Tuhan yang lebih besar dari keadaan. Pertanyaannya begini, apakah kita bisa umur 94 tahun seperti mama saya di rumah? Yang setiap hari saya lihat doanya, kalau dalam keadaan sehat bisa 4-5 kali. Dalam keadaan sakit bisa 12 kali, bisa 13 kali. Kita disuruh 1 jam saja, 5 menit aja sudah ngorok 24 jam, saudara. Saya lihat ini orang tua, hidupnya benar-benar jadi contoh bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Anda harus menyenangkan Yesus karena dia adalah komandan kita. Amin. Jangan merasa sedih karena orang lain mengkritik apa yang Anda lakukan. Saya mau ajar Bapak Ibu, ini tahun untuk kita belajar. Ini minggu juga kita belajar. Kalau Bapak Ibu datang ibadah yang onsite, datang lebih awal. Amin. Setiap minggu saya mau jadi contoh untuk Bapak Ibu. Ada kalanya saya datang mungkin lebih awal daripada koordinator-koordinator ibadah. Ada kalanya koordinator mungkin lebih awal. Tadi saya lihat koordinator datang lebih awal dari saya. 5 menit mungkin. Ya. Tapi Anda nggak pernah lihat gembalamu setelah mau khotbah dulu baru dia naik karena datang terlambat. Nggak pernah. Prajurit selalu datang tepat waktu. Saya mau lihat tangan prajurit. Anda dan saya harus peka terhadap orang lain. Namun tujuan kita adalah menyenangkan komandan kita. Kenapa saya suruh Bapak Ibu datang lebih dulu? Kita mau senangkan hati Tuhan. Bapak Ibu kasih uang untuk gereja pakai, untuk diakonia, untuk misi, extending the kingdom. Tapi Tuhan mau hati yang menyembah Tuhan. Tuhan cari hati yang menyembah Tuhan, hati yang memuji Tuhan, hati yang menyenangkan Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan. Tuhan mau cari dalam hati saudara. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka Anda lihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Kita belajar hari ini, ibadah satu ini, kita belajar dari prajurit. Ibadah kedua kita akan belajar dari seorang petani. Amin. Kita belajar dari prajurit hari ini. Apa yang kita belajar Bapak Ibu? Yang pertama adalah prajurit sabar, prajurit fokus, dan prajurit dia adalah seorang yang mengabdi. Katakan, yes, saya mau lakukan itu. Katakan, saya mau lakukan itu. Dan yang mau lakukan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang hebat, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, para pemusik, mari ke depan. Yang perjamuan kudus, mari siapkan hati kita. Bapak Ibu yang di rumah, Zoom, YouTube, dan Facebook, mari siapkan perjamuan kudus. Kita akan terima perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau bicarakan kepada kami pagi. Biarlah kami datang dengan kerinduan yang dalam, karena firman-Mu itulah kehidupan bagi kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami. Kami yang ada dalam masalah, persoalan, tantangan.
Kami percaya bahwa kalau kami adalah orang yang sabar, fokus, dan kami adalah orang yang mau mengabdi, prinsip seperti prajurit ada pada kami, sehingga kami berdiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Layakan hamba-hambamu melayani di pagi hari ini. Kami yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom, melalui YouTube dan Facebook, untuk kami menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.